dari Jalan Bau Masepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insa Mesra ya. Dipancarkan dari Jalan Bau Masepe 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Saya hadir kembali menemani Insa Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Insa Mesra juga boleh mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.radiomesra.com dan kita juga live di Facebook Radio Mesra. Untuk hari ini edisi siar hari Jumat tanggal 3 Februari bertepatan dengan 12 Rajab 1444 Hijriah, dan Insa Mesra seperti biasanya setiap hari Jumat itu kami hadir menemani Insa Mesra di acara Dai Dialog Agama Islam bersama komunitas pendakwah keren. Dan untuk pagi hari ini nantinya kita ditemani Bapak Ustaz Rosidin Asundawi BAMA yang sekarang sudah ada di depan saya. Baik Insa Mesra, nanti Anda boleh gabung juga. Siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan ya, masalah materi yang akan kita bahas nanti, yaitu Isra Miraj dalam tafsir ya. Pembahasan kita ini masalah Isra Miraj. Kenapa? Karena di bulan Rajab itulah, tepatnya tanggal 27 Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mirajkan ya, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Baik Insa Mesra, sebelum saya ke Pak Ustaz, saya berharap atau kita sama berharap ya, mudah-mudahan hari ini kita semua selalu diberi kesehatan lahir batin dan selalu dibawa perlindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Turut berduka cita, kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang saat ini ditimpa musibah banjir 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan mereka semuanya diberi kesabaran dan keikhlasan. Baik Pak Ustadz, saya mencoba menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah kami sehat baik-baik ya? saja, tapi kita memikirkan saudara-saudara kita yang sementara terkena musibah. Iya. Tapi bagaimanapun itu menurut Allah yang terbaik. Maksudnya apa? Seorang muslim itu walaupun terpleset maka akan jadi penghapus dosa-dosanya, apalagi lebih daripada itu. Iya, betul ya. Jadi untuk materi kita hari ini Ustadz. Ya, alhamdulillah untuk materi kita sekarang karena kita sudah memasuki bulan Rajab. Ya betul. Tepatnya kalau sekarang 12 Rajab ya, ya. 12 Rajab, tapi tidak salahnya kita mulai mengingat-ingat kembali tentang peristiwa yang ada di bulan Rajab. Iya, tepatnya betul. tanggal 27 Rajab itu Nabi di Isra dan di Mirajkan. 27 Rajab. Ustaz, ya, iya. Itu di Isra dan di Mirajkan. Itu. Maka kita akan bahas tentang Isra Miraj di dalam tafsir yang tertera di dalam tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga yang terkena musibah semoga Allah sabarkan dan Allah ampuni dan naikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Amin. semoga Allah ganti kerugian-kerugiannya dengan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Insan Mesra dimanapun berada, insyaallah kita akan memasuki daripada pembahasan materinya sekarang tentang Isra Miraj di dalam tafsir. Biasanya kita setiap bulan, hampir di setiap bulan-bulan Islam kita diingatkan, ada kalanya Muharram itu diingatkan kita tentang hijrahnya Nabi. Kemudian Rabiul Awal diingatkan kita tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan kita diingatkan yaitu peristiwa nuzulul Quran, berpuasa. Di bulan Syawal kita diingatkan tentang
Idul Fitri maupun puasa Syawal dan seterusnya. Hampir di setiap bulan itu kita diingatkan dengan peristiwa-peristiwa Islam. Selalu ada peristiwa-peristiwa ya. Nah, bahkan kita sekarang memasuki bulan Rajab, maka kita diingatkan juga peristiwa yang besar, peristiwa yang dahsyat. Bahkan di ibadah yang lain itu cukup malaikat Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mewahyukan, oh ini zakat, oh ini sedekah, oh ini apalagi haji, oh ini apa umroh dan seterusnya. Ibadah yang lain tanpa perlu Rasulullah dipanggil. Tapi ini satu saja, ibadah satu ini berarti penting sekali, yaitu sholat. Sholat ini kalau kita dipanggil camat berarti sesuatu yang penting. Kalau kita dipanggil suruh menghadap bupati atau wali kota berarti sesuatu yang penting. Dipanggil gubernur berarti sesuatu yang penting lagi. Kalau kita dipanggil presiden atau PBB, pimpinan dunia dan lainnya, berarti sesuatu yang lebih penting lagi. Ini betul. Rasulullah dipanggil bukan sama PBB, pimpinan UNESCO ataupun apa, tapi Rasulullah dipanggil langsung sang pimpinan dunia dan akhirat itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sesuatu yang lebih penting sekali. Rasulullah suruh menghadap kepada Allah hanya untuk perkara ini saja, yaitu sholat. Maka ini diabadikan di dalam tafsir. Itu kita akan bacakan dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun Futuhatul Ilahiyah. Kita mungkin ambil sedikit saja. Kalau tafsir betapa tebalnya, betapa banyaknya, mungkin kita ambil beberapa saja. Yang intinya saja Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yumajjadu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul alim. Dalam tafsirnya, yumajjidu ta'ala nafsahu wa yu'azzamu sya'nahu liqudratihi 'alal ma la yuqdiru 'alaihi ahadun siwahu fala ilahun ghairuhu wala rabba siwahu. Jadi ini dalam konteksnya itu, dalam konteks ayat ini, ayat Quran surat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini Allah memulai dengan kata tasbih, penyucian diri. Subhanallah. Penyucian diri Allah Subhanahu wa taala. Di peristiwa yang lain itu memang Al-Qur'an ini bukan kitab kisah, bukan kitab peristiwa-peristiwa, tapi kitab suci Al-Qur'an di dalamnya mengisahkan banyak kisah-kisah. Al-Quran ini bukan kitab kisah, tapi di dalamnya banyak terjadi kisah-kisah. Di peristiwa-peristiwa lain, peristiwa kaum Ad, kisah Nabi Ibrahim, kisah apapun itu, Allah tidak memulai dengan kata tasbihnya sendiri. Tapi ini di ayat ini saja tentang peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan pentasbihan, penyucian diri. Kalau bahasa kasarnya, Allah memulai menggadekan pensuciannya. Allah DP dengan pensuciannya. Ini berarti betul-betul ini. Berarti betul-betul bukan sembarangan. Maha suci Allah, yaitu Subhanallah. Maha suci Allah. Alladzi yang asra telah memperjalankan di waktu malam. Nah, ini memperjalankan, pasti Nabi ini fasik. Nabi ini diam saja, Nabi aja tidak bisa apa-apa. Tapi yang memperjalankan ini, yang aktifnya ini, yang memperjalankannya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya kalau dalam hadis kurang lebih 1 bulan, tapi ditempuh oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke di atas Syarus ke sana, itu dalam durasi cuma 1/3 malam saja. Maka pada waktu itu orang-orang musyrik di Mekah di sana, orang-orang Yahudi dulu di Mekah di sana tidak percaya. Maka sehingga dalam hadis, dalam tafsir Ibnu Katsir pun diutarakan, dalam kitab itu Sawah pun diutarakan, wa akhrajal bahiqu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kami artikan langsung saja ini. Jadi keluarkan hadis tersebut dari Imam Baihaqi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika Rasulullah diisra dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, pagi-pagi harinya orang-orang memperbincangkan, kan terdengar sama orang-orang yang lain, oh ini gini cerita-cerita seperti ini. Sebagian mereka ada yang murtad, padahal mereka dulunya sudah percaya kepada Nabi, percaya kepada Nabi, beriman kepada Nabi, tapi karena kisah terjadinya Rasulullah di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang lebih 1/3 malam saja, kan mereka kok bisa seperti ini, masa perjalanan 1 bulan kok bisa ditempuh 1/3 malam, bagaimana ceritanya? Tidak masuk di akal mereka, Pak Ustadz. Ini karena secara logika mereka mengimani cuma secara logika, maka tidak bisa. Maka sebagian mereka murtad, kemudian mereka mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Maka mendatangi Sayyidina Abu Bakar, mereka bertanya, apa kamu, wahai Abu Bakar, apa kamu masih mempercayai sahabatmu itu? Maksudnya temanmu itu, maksudnya Nabi SAW.
dia mengklaim, dia mengaku-ngaku bahwasanya dia tadi malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam kurun waktu cuma sepertiga malam aja. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, karena imannya kuat kan, Sayyidina Abu Bakar kan termasuk salah satu derajat yang paling tinggi setelah Nabi itu. Sayyidina Abu Bakar imannya kuat, mempercayai Nabi betul-betul. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, betulkah beliau ngomong seperti itu? Maka mereka, iya beliau yang ngomong seperti itu. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kalau yang ngomongnya itu Rasulullah, Nabi, saya mempercayai. Bahkan yang jauh lebih daripada perjalanan itu, saya lebih percaya lagi. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar, keimanannya Sayyidina Abu Bakar. Pokoknya kalau yang mengatakan Nabi pasti betul. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya percaya terhadap kabar dari langit, baik siang, sore, malam, saya percaya. Karena itu bukan kabar dari siapa-siapa, tapi langsung dari Rasulullah, langsung dari langit. Berarti Rasulullah wakilnya Allah, berarti langsung dari langit, percaya. Bahkan saya percaya, lebih percaya, perjalanan yang lebih jauh daripada itu saya lebih percaya lagi. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar. Sehingga atas kejadian itulah Sayyidina Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu apa? Yang mempercayai. Yang pertama kali mempercayai kejadian peristiwa Isra Miraj, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka gelar Sayyidina Abu Bakar di belakangnya As-Siddiq, yang orang yang mempercayai. Pertamanya itu mempercayai Isra Miraj. Orang pertama kali di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 3 ini diterangkan di seperti itu. Itu kejadiannya. Ini kita ambil kisahnya. Itu kalau kita secara logika nggak mungkin perjalanan sebulan. Kok bisa ditempuh sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apalagi ditambah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah ke Palestina itu perjalanan kurang lebih 1 bulan. Kalau unta, kalau jalan kaki. Ini kok cuma ditambah lagi ke Sidratul Muntaha cuma sepertiga malam. Wajar mereka karena dengan otak pikiran mereka, dengan logika, sebagian murtad. Tapi Sayyidina Abu Bakar, kalau itu dari Nabi yang mengatakan peristiwa itu yang terjadi kepada Nabi, saya percaya. Bahkan lebih daripada itu. Bisa dicontohkan seperti ini. Kalau kita sekarang dari Parepare ke Pangkep berapa jam ini? 1 jam ya, kurang lebih. Iya, kurang 1 jam. 1 jam ya. Andaikan kita nih, contohnya karena di sini ada saku nih. Andaikan saya dari Parepare ke Pangkep kurang lebih 1 jam. Nah, ternyata tadi habis mandi pagi-pagi nih, jam 9 mau ambil jubah ataupun koko, ada sakunya di sini, ambil di lemari atau di gantungan hanger, diambil. Ternyata di hanger tersebut di dalam sakunya ada semut. Ada semut. Saya pakai. Setelah pakai, semut tersebut terbawa di dalam saku, masih hidup, terus dibawa ke kampung. Jam 9 berangkat dari Parepare sampai ke Pangkep kurang lebih jam 10. Setelah urusan selesai, balik lagi sampai ke sini jam setengah 12. Akhirnya baju tersebut disimpan lagi ke hanger atau digantungin di paku ataupun di tempat baju. Setelah itu semut yang di dalam tadi keluar. Cerita ke ini teman-teman, Bapak-bapak sekalian para semut, saya ini tadi dari Pangkep berangkat jam 9, pulang ke sini lagi setengah 12. Ya, semut yang lain ketawa lah. Wah, mana mungkin kamu ke sini perjalanan dari Parepare ke Pangkep ditempuh cuma berapa jam itu, dari jam 9 sampai jam setengah 12 berapa kali? Nggak mungkin. Nah, ini padahal dia semut ikut sama kami pakai baju di sini. Begitu pula Rasulullah. Itu dulu itu orang Abu Jahal, Abu Lahab, si abu-abu yang kafir itu, mereka memikirkan secara logika, mana mungkin itu Rasulullah berperjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah ke Palestina cuma ditambah lagi ke Sidratul Muntaha cuma sepertiga malam, tidak mungkin. Karena dia dengan logika. Padahal di sini yang aktif Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalam tafsirnya pun, kalau Rasulullah fasik tidak apa-apa, tapi namanya orang diperjalankan, diperjalankan berarti dia cuma ikut aja nebeng. Bahkan di sini tafsirnya yaitu Rasulullah yaitu pakai buruk, al-isyarat itu pakai buruk, yang buruknya seperti buruk itu seperti kuda, kemudian badannya putih, bersayap, bercula. Nah, ini Rasulullah kesananya itu sama malaikat Jibril, pakai kuda warna seperti kuda, putih, bercula, bersayap, naik bersama malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha ke sana. Nah, sebentar, Ustaz, saya mau bertanya ini. Iya. Isra itu kan artinya perjalanan. Iya, di perjalanan malam. Kalau di perjalanan malam, selanjutnya Miraj itu? Ya, Miraj itu naik menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isra itu berperjalanan di waktu malam. Kalau secara bahasanya saro yasri siroyatan, itu aslinya. Tapi kalau di sini ikut wajan afala yufilu ifalan afalun, itu ikut wajan afala itu mentakdiahkan, jadinya yaitu asro, jadinya memperjalankan. Maksudnya Allah memperjalankan Nabi.
orang yang diperjalankan pasti terima beres. Seperti tadi contohnya semut. Nah, ini Allah diperjalankan di waktu malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Mi'raj, mendekat langsung bertemu dengan Allah, face to face ibaratnya kalau bahasa mudahnya itu. Mi'raj itu menghadap kepada Allah, face to face. Oh, Mi'raj artinya Mi'raj itu pertemuan ya. Pertemuan kalau bahasa mudahnya itu, face to face langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah SWT menyucikan diri sendiri, menggadaikan namanya dengan pentasbihan dengan maha suci Allah, yang memperjalankan waktu malam, memperjalankan di perjalanan malam dengan hambanya. Ini disebut juga di sini hamba. Kenapa kok enggak Muhammad kayak langsung bi Muhammad, kenapa? Enggak dengan apa Muhammad dengan enggak dengan bi Muhammad, di sini tulisannya di Al-Qur'annya bi abdihi, dengan hambanya. Maka seorang hamba itu kan kita ngaku-ngaku hamba boleh. Ngaku hamba, kita sebagai hamba Allah. Tapi kita masalahnya kita diakui enggak sebagai hamba Allah? Tapi Rasulullah betul-betul sudah diakui hamba, taat, jujur, apa semua, maka gelarnya pun hambanya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad abduhu wa rasuluhu. Bi abdihi, dengan hamba itu bi abdihi, hamba ini mencakup ruh dan jasad dalam tafsirnya. Ruh dan jasad. Di Isra Mi'raj kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bukan ruhnya saja, bukan jasadnya saja, tapi dua-duanya. Ruh dengan jasad. Kalau ada orang nih, kalau ada ruh tapi tidak ada jasadnya, seperti apa, Bu? Seperti apa, Mi? Pocong atau dan sejenisnya, parahkan kalau di sini mungkin ruh tapi nggak ada jasadnya, maka seperti ruh dan sejenisnya. Tapi ini kalau jasad tapi tidak ada ruhnya, berarti orang mati, orang meninggal. Maka di sini bi abdihi, dalam hadisnya itu dalam tafsirnya dijelaskan bahwasanya bi jasadi wa ruhi, dengan jasadnya dengan ruhnya juga. Nabi selalu langsung jasadnya, ruhnya langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bi abdihi lailan, pada malam hari, yaitu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Madinah. Kenapa kok di sini tidak langsung dari Mekah ke Sidratul Muntaha saja? Kok transit dulu dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis? Apa sih intinya apa? Maka di sini ditafsirkan jelaskan, wa hikmatu fi Isra'i ila Baitul Muqaddasi dunal uruji bihi min Makkati li'annahu masyarul khalaiqi wa yata'uhu bi qadamihi liyusahhila ala ummati yaumal qiyamati wa huwa fihim bi barakati athari qadamihi. Itu apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah dimirajkannya dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, bukan langsung dari Mekah saja, dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, bukan langsung dari Mekah saja. Maka hikmahnya apa? Karena Baitul Maqdis Palestina itu termasuk tempat nanti dibangkitkan makhluk ini, seluruh makhluk ketika sudah selesai hari kiamat, maka semua makhluk dibangkitkan di sana semua. Awal mulanya dibangkitkan di sana semua, supaya umat ini mudah dibangkitkan, dapat keberkahan. Maka Rasulullah menginjakkan kakinya di sana. Ada jejak-jejak Nabi di sana, maka ada keberkahannya. Kita sebagai umatnya insya Allah mudah dibangkitkan nanti di Yaumil Mahsyar, nanti di sana, di Palestina, di Baitul Maqdis. Aulina li'annahu majma' arwahil anbiya'i, dan juga di sana termasuk tempat ruh-ruhnya para nabi di sana, di Palestina, di Baitul Maqdis. Tempat ruh-ruhnya para nabi. Maka kita di sana. Allah taala ayyusharifahum bi ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mau memuliakan tempat tersebut, karena di situ tempat ruh-ruhnya para nabi. Maka Allah mau memuliakan tempat tersebut dengan diziarahinya nabi menziarahi Palestina, Baitul Maqdis, dari Mekah ke Palestina ke sana. Ataupun kenapa? Ataupun salah satunya karena kiblat pertama para nabi sebelum Nabi Muhammad itu Palestina. Nah, itu Baitul Maqdis, maka Nabi suruh singgah dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh ke sana dulu. Jadi sebelum ada Ka'bah ini, Ustaz? Palestina dulu. Palestina dulu. Sebelum ada Ka'bah, bahkan di sini diteraskan betul tadi pertanyaan Ka'bah, Baitul Maqdis ilal Masjidil Aqsa, wa awwalu man banahu Adamu ba'dahu an bunyal Ka'bah barba'ina sanata kama fil mawahib, wa huwa awalu masjidin buniya fil ardi ba'dal Ka'bah. Jadi awal mula yang dibangun itu Ka'bah. Tapi setelah 40 tahun setelah Ka'bah, baru Nabi Adam membangun masjid pertama kali di permukaan bumi, yaitu Baitul Maqdis Palestina. Nah, tadi awal mula masjid yang dibangun pertama kali di muka bumi 40 tahun setelah Ka'bah, Baitul Maqdis Palestina. Baitul Maqdis Palestina. Berarti Ka'bah dulu. Tapi setelah 40 tahun kemudian Nabi Adam membuat masjid pertama, yaitu di Palestina, Baitul Maqdis.
Masjidil Aqsa, seperti itu. Di tafsirnya seperti itu. Kemudian itu tadi. Kemudian termasuk kami tidak baca Arabnya, karena nanti waktu habis tidak bacakan tafsirnya, langsung artinya saja. Kemudian Nabi ketika diisrokan dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa, di situ Nabi mengimami para nabi-nabi dan ruh-ruh orang beriman terdahulu. Jadi Nabi jadi imam karena untuk memuliakan bahwasanya Nabi ini pemimpin daripada Nabi dan Rasul. Pemimpin Nabi dan Rasul. Maka Nabi jadi imam, ruh-ruh para nabi di belakang ikut sholat di belakang berjamaah kepada Nabi SAW, dan ruh-ruh orang beriman di belakangnya di Baitul Maqdis sebelum dimirajkan. Nah, baru Isra dulu nanti Baitul Maqdis di Palestina. Jadi ini menandakan bahwasanya Nabi ini pemimpin daripada Nabi, pemimpin daripada Rasul, penghulu daripada Nabi dan Rasul, pemimpin daripada semua umat. Nah, ini Rasul. Meskipun sebenarnya Nabi Muhammad adalah Nabi penutup. Penutup. Iya. Penutup. Kemudian muncul pertanyaan nanti, berarti sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat dong, kayak gitu. Maka dijelaskan juga, qala al-Muqatil radhiyallahu ta'ala anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Muqatil radhiyallahu beliau mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli bi Makkah raka'ataini bil ghadati wa raka'ataini bil asyai. Falamma araja bi ila samai amaratu bis shalawatil khamsi. Yaitu Imam Muqatil radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Muqatil radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat di Mekah pada pagi hari, yaitu maksud salat subuh, rakaat ini bil isya bil asyai, yaitu 2 rakaat isya. 2 rakaat subuh, 2 rakaat isya dulu sebelum di Isra Mi'raj kan, sebelum dapat perintah salat. Cuma 2 saja. Maka setelah itu Isra Mi'raj ternyata salatnya 5 waktu. Subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Itu secaranya. Kemudian salah satu hikmahnya kenapa kok Nabi SAW di Isra Mi'rajkan juga ke sana ke Sidratul Muntaha, melihat para malaikat nanti di sana di langit, di sana malaikat ada yang sujud. Kalau di kitab Khazinatul Asrar dijelaskan itu Nabi melihat ada malaikat yang berdiri terus, ada yang malaikat yang ruku terus, ada yang malaikat sujud terus, ada yang malaikat bertasbih terus, ada yang malaikat bertahmid terus memuji Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang bertakbir terus. Maka Nabi langsung berkeinginan, andaikan hambaku, umatku ini, umatku beribadah seperti mereka, betapa tingginya derajatnya, betapa mulianya mereka. Maka akhirnya setelah di Isra Mi'raj kan Allah SWT memberikan sholat 5 waktu, yang mana sholat 5 waktu itu kumpulan daripada ibadahnya para malaikat. Contohnya kan ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya. Ini pahalanya menyami pahala malaikat. Makanya sholat ini kan ibadah yang paling pertama yang akan diperhitungkan nanti pada hari kiamat. Ini mengkumpul semua, takbirnya ada, tahmidnya ada, doanya ada, tasbihnya ada, rukunya ada, sujudnya ada, berdirinya ada. Ini adalah ibadah kumpulan daripada ibadahnya para malaikat. Malaikat ada yang menyanggah arsy saja, ada yang menunggu tiupan sangkakala, sampai kiamat seperti itu saja. Malaikat itu sifatnya taat, seperti itu saja. Maka ini kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka jangan tinggalkan sholat ini. Ibadah kita sholat ini mencakup daripada ibadahnya para malaikat. Malaikat. Begitu. Kemudian di antaranya juga summa rukaba bil buraq min babil masjid fa fi aqima hasala isra illa min masjid. Itu dengan berkendaraan buraq. Buraqnya itu seperti atabil buraqi wa huwa dabatun abyadu fawqal himari wa dunal baghal yadau hafira inda muntaha tarfa farbati fasarabi. Itu malaikat Jibril membawa buraq tersebut dari surga. Buraq itu bukan kendaraan yang putih. Fawqal himar, lebih tinggi daripada himar. Kalau di sini nggak ada himar. Dulu kami ketika belajar di Pakistan ada himar, suaranya jelek. Dunal bigol juga bukan keledai. Nah itu pokoknya lebih tinggi lagi. Pokoknya hampir seperti kuda lah, seperti itu. Putih, bersayap, bercula. Nah itu Rasulullah sama malaikat Jibril itu naik ke Sidratul Muntaha. Kecepatannya seperti kilat. Pokoknya cepat sekali. Kalau kita naik pesawat, kalau dibuka sedikit kita akan hancur, mungkin akan rusak semua. Ini Rasulullah hebatnya. Kecepatannya lebih cepat daripada pesawat kok, badannya semua tidak pudar. Pak Ustadz, saya pernah juga mendengarkan bahwa malaikat Jibril itu hanya mengantar Rasulullah sampai ke langit ke-7. Ya, betul. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ya,
Jadi malaikat Jibril, maka ketika sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, melihat para malaikat yang ibadah yang lain semuanya bisa menemani. Tapi pasti langit yang ketujuh itu malaikat Jibril langsung sampaikan, wahai Rasulullah, engkau orang yang mulia, engkau nabi yang mulia, engkau orang pilihan. Ini saya tidak bisa menemani engkau sampai ke situ, ke Sidratul Muntaha. Ini cuma sampai saya bisa menemani cuma sampai batas langit ketujuh saja. Kalau saya ini mendekati saja ke Sidratul Muntaha setelah langit ketujuh cuma sejengkal saja menempel, maka badan saya akan hancur lulu lalang. Tapi engkau bisa ke sana menghadap, engkau yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau menghadap, silahkan ke sana, saya cukup menemani sampai di sini saja. Ini kemuliaan Rasulullah, dan ini tempatnya bukan sembarangan. Ini malaikat Jibril aja kalau mendekat sejengkal akan hancur. Tapi Rasulullah tidak sama sekali bisa ke sana, orang pilihan. Kita sudah bisa bayangkan Pak Ustadz ya. Baik, ada yang pakai teleponnya Pak Ustadz, saya coba terima dulu ya. Ya, halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana? Aldi ya, pendengar setia dari Lembang ya. General. Oh ya, dari Lembang ini Pak. Iya. Pendengar Iya. setia kita. Ini sudah memasuki lagi Rajab biasanya dah. Iya. Isra Miraj ya, seperti di Iya, setiap paparkan Ustaz tadi. Cuma terkadang juga ada dari saudara-saudara kita Muslim. Kalau ada penceramah di masjid mengisahkan tentang perjalanan Rasulullah itu tidak percaya mereka ya. Dan katanya sesuatu yang dikerjakan di sosial ceramah-ceramah itu dianggap itu kerjaan sia-sia. Iya. Ya ada masih banyak ya. Ya ini katanya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau sahabat-sahabatnya atau bagaimana mereka tanggapannya. Ini bagaimana ini proses? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Umi ya. Iya. Nah itu intinya ketika ada pengajian di kampung ini, saudara kita yang di Lembang itu mendengar setia, alhamdulillah. Beliau ketika ada pengajian Isra Miraj menceritakan tentang Isra Miraj, ada sebagian orang yang tidak percaya katanya perbuatan sia-sia saja. Beliau mengatakan seperti itu. Padahal dalam agama apapun itu, kalau kisah-kisah dongeng cerita rakyat nggak dapat pahala itu. Tapi kalau kisahnya Nabi, apalagi kisahnya betul, diutarakan dalam hadis, dalam tafsir, ini kan betul. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun itu digelari Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena percaya dengan perjalanan Nabi. Kalau orang lain saya tidak percaya, tapi karena yang melakukan, yang ngomong Rasulullah, hambanya Allah Rasulullah maksudnya, nah itu saya langsung percaya Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar digelari As-Siddiq. Jadi kalau ada orang seperti itu, kalau tidak mau berdebat, ya memang jangan berdebat. Kecuali kalau kita bisa berdebat dengan betul-betul, kan dalam Islam pun boleh berdebat, tapi jangan sampai menyakiti. Berdebat dengan dalil-dalil silahkan, dalam yujadilu, dalam Al-Quran lupa juga, pokoknya dengan cara yang baik. Tapi kalau kita tidak bisa, udah doakan saja. Atau kita ajak ke pengajian yang lain. Nanti kan lama-kelamaan, nah ini dalilnya seperti ini, dalam Al-Qurannya ada, dalam tafsirnya ada, dalam hadisnya ada. Bahkan kalau kita tidak percaya kepada hadis, terutama hadis sahih ataupun hadis mutawatir, terhukumi kufur. Dan memang kayaknya sebagian begitu Pak Ustadz, jika ada peringatan-peringatannya, kadang ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah lah atau apalah ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau peringatannya, kalau umpama kita peringatannya, memang diperingati enggak sih? Ya kalau dibilang peringatan bid'ah. Kenapa? Karena sesuatu yang baru kan, memperingati dalam apa? Tapi kalau dalam konteks yang peringatan itu, bid'ah itu kan ada dua. Maksudnya kenapa bisa dua? Bid'ah itu sesuatu yang baru secara bahasanya. Sesuatu yang baru apa maksudnya? Kalau yang tidak melanggar syariat boleh dalam hukum. Kalau yang melanggar syariat yang nggak boleh. Seperti peringatan, ada nggak di zaman Nabi setelah zaman para sahabat memperingati Isra Miraj? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi kan itu dalam memperingati Isra Miraj apa sih gunanya? Kan gunanya supaya orang ingat. Diingat-ingatan pun nggak banyak yang nggak ingat, apalagi tidak diingatkan. Apalagi maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada momen-momen tertentu supaya orang ingat. Untuk orang awam, bagi orang yang alim, orang yang ngerti agama, tidak perlu Isra Miraj pun udah tahu, oh ini Isra Miraj. Kita banyak ibadah banyak mengenang kalau di pesantren pasti dibacakan lagi tentang kisahnya dalam hadis, dalam tafsir. Untuk orang umum bagaimana? Mereka nggak mau ngaji, mereka nggak mau dengar hadis, nggak mau dengar tafsir. Dengan cara apa? Biasanya pengajian, kumpul bersama
ulama terdahulu itu untuk mengajak orang tuh enggak mesti, ayo sini ngaji, dengarkan hadis, ayo dengarkan tafsir, enggak mau kalau orang awam. Kecuali yang betul-betul pesantren. Di pesantren pun ada yang giat, ada yang enggak, ada yang makan tidur, ada yang makan tidur. Nah, apalagi orang umum bagaimana? Kamu mau ngajak langsung banyak nggak bisa. Makanya dibuatlah peringatan-peringatan. Maka kalau dibilang peringatan ya memang bid'ah, tapi dalamnya apa? Dalamnya dalam rangka untuk membacakan kisah Nabi, perjalanan Nabi. Boleh nggak dalam hukum? Boleh. Berpahala nggak? Berpahala karena yang dibacakan hadis, tafsir kisah Nabi. Ya itu sah-sah saja Pak Ustaz. Kalau dibilang bid'ah secara konteks bahasanya betul bid'ah. Peringatan itu. Peringatannya. Tapi kalau secara hukumnya boleh bid'ah karena bid'ah yang baik, yang hasanah. Contohnya kita ini menuntut ilmu agama dalam YouTube, dalam live streaming apa semua, mana ada? Kan menuntut ilmu itu wajib kan? Iya betul. Tapi kewajiban enggak dengan cara Nabi. Cara Nabi apa? Cara Nabi itu Nabi langsung majelis itu, enggak dengan online, enggak dengan apa. Tapi ini kenapa boleh? Karena apa? Karena yang dibacakan, karena yang dibuat itu adalah suatu ilmu agama, maka boleh semua. Kalau dibilang konteksnya bid'ah, ya ini bid'ah karena live streaming enggak dengan cara karena Nabi. Dulu ada yang enggak begini. Ada. Kewajiban Nabi kok tidak dengan cara Nabi. Nah, menuntut ilmu wajib. Gitu. Nah setelah tadi Pak Ustadz sampai ke Sidratul Muntaha. Iya, sampai ke Sidratul Muntaha di sana maka tadinya 50 waktu dulu. Kayak kami ringkas saja ya 5 waktu, maka Nabi Musa pun mengatakan enggak kuat itu umatmu. Akhirnya minta dispensasi lah ke sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya 50 waktu tidak bisa, turun lagi. Nah, ini lagi naik lagi, turun lagi. Akhirnya sampai dikurangi 555 sampai akhirnya jadilah 5 waktu. Nah, kata Nabi Musa pun 5 waktu pun itu sebetulnya susah itu. Itu konsultasinya sama Nabi Musa. Di antaranya Nabi Musa, bahkan ketemu Nabi Ibrahim juga di dalam hadis Hayatus Sahabat ada juga. Ketemu Nabi Ibrahim juga, ketemu yang lain, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, ketemu malaikat yang lain. Nah, ini seperti itu perbincangannya. Maka itu 5 waktu pun berat sebetulnya. Maka terbuktikan sekarang ada 5 waktu dikurangi 5 waktu, tapi pahalanya menyamai 50 waktu. Ternyata banyak juga yang berat. Tapi semoga kita semua bisa Allah istiqomahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Betul. Iya. Masih ada beberapa menit ke depan lagi. Sangat menarik apa yang disampaikan Pak Ustadz mengenai perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis menuju langit ketujuh dan langsung ke Sidratul Muntaha ya. Dan ya kadang ada yang mengatakan begini Pak Ustadz, sholat itu sesuatu yang kewajiban kita ya, dan kewajiban kita itu artinya kembalinya ke kita. Ini kita sholat untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Bagaimana ini Pak Ustadz? Iya, sholat itu kan kewajiban untuk seorang hamba bagi hamba tersebut. Tapi kewajiban wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk terkecuali untuk beribadah. Maksudnya itu sholat itu bukan untuk Allah. Memang kalau kita tidak sholat, Allah tidak akan kenapa-napa, tidak mengurangi kekayaannya, kekuasaannya, kehebatan, tidak akan lemah, tidak akan apapun sama. Kita sholat, enggak sholat, Allah tetap terus ada terus. Bukan berarti kalau kita enggak sholat Allah akan lemah, akan enggak. Terus kenapa mesti kita diwajibkan Pak Ustaz? Diwajib karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya itu dalam hadis, dalam Al-Quran juga, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Wajibnya 5 waktu yang wajib. Nah, kalau kita tunaikan kewajiban, insya Allah akan selamat. Itu 5 waktu. 5 waktu saja ini kadang ada yang ini Pak Ustadz ya. Tapi walaupun bagaimanapun, pokoknya maksiat apapun, yang penting jaga sholat. Yang penting jaga sholat 5 waktu. Insya Allah itu. Bagaimanapun mau maksiat apapun, pokoknya jaga sholat 5 waktu. Bagaimana itu nasihat daripada para alim ulama. Kenapa? Karena itu memang betul kewajiban. Sholat itu bukan untuk siapa saja, untuk kita. Maksudnya supaya menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita tertunaikan kewajiban, maka nanti aman di sana. Insya Allah aman. Jadi kalau kata ada yang mengatakan, kan surga dan neraka sudah ditentukan, nggak usah ibadah. Surga dan neraka, berarti dia tahu dong, tahu yang akan terjadi, melebihi Allah dia. Lancang sekali. Padahal kita boleh percaya semua takdir itu memang sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita dikasih akal, dikasih pikiran supaya kita memilih mana jalannya. Dalam ini juga, dalam hadis, dalam Al-Quran juga Allah
ada satu sifat Allah. Allah Maha tidak mengingkari janji. Yaitu apa? Janji Allah yang taat jaminannya surga, yang tidak taat jaminannya neraka. Apalagi saya juga pernah mendengar Pak Ustadz, saya kurang tahu ini hadis apa ayat yang mengatakan bahwa sholat itu adalah akan mencegah dari perbuatan ini ya, mungkar. Terus kok kita masih maksiat gitu, kok kita masih apa? Ini kita sudah sholat tapi masih juga melaksanakan ya, keburukan ini. Ada sahabat juga seperti itu. Ada sahabat mengadukan, ya Rasulullah, si fulan itu si anu sholat tapi paginya mencuri, si anu sholat malamnya paginya mencuri. Maka Rasulullah, insya Allah lama kelamaan sholatnya akan merubah dia, lama kelamaan. Insya Allah akan merubah. Memang bagi kita yang sudah sholat, sholat saya sudah khusyuk belum? Udah perbaiki lagi. Udah khusyuk belum? Khusyuk itu susah. Tapi ketika ingat dibelokkan lagi. Kita ingat belokkan lagi. Dalam sholat contohnya, di sholat kita umpama kurang 3 rakaat pasti, saya kurang nih baru 3 rakaat, berarti harus tambah lagi. Nggak bisa bohong. Berarti maksudnya sifat yang ada dalam sholat harusnya dibawa ke luar sholat juga. Di dalam sholat nggak boleh korupsi. Dalam sholat nggak boleh bohong ini. Padahal baru 3 kok kita ngakunya sudah 4. Nggak bisa kan? Kita nggak enak kan? Ini kayaknya 4 atau 3. Kalau baru 3, berarti tambah lagi nih. Kalau kita langsung salam, kayaknya nggak enak karena kurang ini, kurang lengkap. Pasti kita akan ulang tambah 1 rakaat lagi. Nah ini sifat dalam sholat. Sebetulnya maksud daripada sholat itu membawa sifat ketaatan yang ada di dalam sholat keluar sholat. Di dalam sholat kita tawajuh ingat Allah, di luar sholat pun sebetulnya harusnya kita selalu ingat Allah. Di dalam sholat kita membaca zikir, doa, tasbih ingat Allah, seharusnya di luar sholat pun kita bertasbih ingat kepada Allah dan seterusnya seperti itu. Di dalam sholat kita taat ingat kepada Allah, di luar sholat pun seharusnya taat dan ingat kepada Allah dan seterusnya. Cara kalau misalkan kita sholat itu Pak Ustadz, kadang kita sudah mau khusyuk ini tapi tidak bisa juga, bagaimana ini Pak? Ya memang khusyuk itu susah, bahkan para sahabat saja sendiri. Sahabat, tapi derajatnya kekhusyuan sahabat sama orang setelahnya tentu jauh lebih tinggi. Khusyuk itu susah kecuali Rasulullah saja. Rasulullah. Tapi khusyuknya para sahabat itu ketika Sayyidina Ali ataupun sahabat yang lain ketika mau mencabut anak panah, mencabut pedang, tombak yang tertancap di tubuhnya, cabut ketika mereka dalam keadaan sholat. Ketika dalam sholat dicabut langsung, ketika salam, maka orang sekitarnya, sahabat yang lain sekitar, wahai Sayyidina Ali, gak heran juga sini, kenapa kalian ada di sini semua? Tadi kami mencabut tombak yang tertancap di tubuh engkau, di kaki engkau, apa terasa? Alhamdulillah tidak terasa sama kali, sehingga saya juga heran kenapa kalian kumpul. Seperti itulah zaman dulu para sahabat ini ketika mau saking khusyuknya. Tapi para sahabat tetap masih belum khusus seperti Rasulullah, belum yang bisa. Nah kalau kita ini masyarakat awam, bagaimana? Paling minimalnya pas takbir ingat kepada Allah. Di situ niat ingat kepada Allah, niat saya sholat zuhur 4 rakaat, jadi makmum atau sendirian karena Allah Akbar, paling sedikit. Kalau nggak bisa ingat lafaz Allah, bagaimana tulisan Allah seperti apa. Kalau enggak ini pokoknya rasakan Allah itu melihat kita atau kita dilihat oleh Allah. Kalau kita merasakan bahwasanya Allah melihat kita atau dan sejenis, paling minimal pas takbir. Setelah itu kalau bisa ketika takbir langsung doa Allah Akbar kabir alhamdulillah, ingat lafadznya seperti apa. Kalau tidak bisa ingat lafadz Allah. Kalau tidak bisa juga ingat artinya seperti apa. Ataupun di Al-Fatihah, pas Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, ingat artinya apa, segala puji bagi Allah. Dari manusia itu nggak boleh ingin dipuji dan sejenis, pokoknya hanya milik Allah. Kalau tidak bisa juga artinya nggak bisa, ingat lafadz setiap Al-Fatihah apa saja alhamdulillah alamin, lafadznya seperti ini. Kalau tidak bisa juga ingat lafadz Allah, ingat lafadz Allah seperti apa. Ingat lagi yang lain, ingat ke yang lain lagi, dibelokkan. Memang khusyuk itu susah. Setan selalu menggoda. Gak ingat sini, ingat rumah, ingat apa, pekerjaan, ingat apa. Tapi ketika ingat lagi, belokkan lagi. Makanya keuntungan sholat berjamaah itu terhitung semua. Dulu seperti kami pernah umpamakan ya, dulu kan seperti kita punya gabah. Gabah 1 karung pasti ada yang kosongnya. Tapi karena 1 karung terhitung semua, dihargain 1 karung itu berapa di sini nggak tahu. Berapa di sini? Mungkin 200, 300 dan sejenisnya. Padahal ada yang kosongnya juga. Tapi karena 1 karung terbawa semua. Nah ibarat itulah kalau misalkan kita sholat berjamaah. Nah itu pahalanya seperti itu. Walaupun di antara kita enggak ada yang khusyuk, mungkin di beberapa menit tersebut ada si A yang khusyuk, beberapa menit ini si A
khusus ataupun si B ini orangnya baik, si B ini doanya dipandang oleh Allah, hatinya dipandang, ini perlakuannya baik apa, mungkin di antara kita pasti ada yang Allah pandang, entah amal apanya, maka terhitung semua keuntungan daripada sholat berjamaah. Nah, ibarat kita bawa kendaraan ini Pak Ustadz, kalau kita sholat ya, kalau misalkan meleset sedikit ya diluruskan lagi. Diluruskan lagi. Ya Pak Ustadz, sepertinya kita sudah di penghujung acara ini Pak Ustadz ya. Alangkah baiknya kalau kita sudahi acara ini dengan doa bersama Pak Ustadz ya. Kita doakan dulu. Intinya dulu untuk bincang-bincang kita dilanjut dengan doa bersama untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Sebelum kita doa, kita kasih gambaran juga. Bapak Ibu, Masya Allah, ini Isra Miraj ini kalau orang dipanggil presiden berarti sesuatu yang penting. Ini Rasulullah bukan yang manggil presiden, bukan yang manggil RT, bukan yang manggil camat, bupati, wali kota, bukan. Tapi sang pimpinan dunia, alam semesta, semuanya jagat raya dipimpin oleh beliau, itu langsung dipanggil oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala, berarti sesuatu yang penting sekali. Maka kita sebagai umatnya, karena Rasulullah pun dipanggil langsung menghadap, berarti kita jangan sampai meninggalkan sholat, jaga sholat waktu. Dan kemudian dalam musibah, bagi kita yang mungkin sudah bermaksiat, karena dalam Al-Quran, dalam tafsir, dalam hadis itu terjadinya apa-apa itu biasanya karena dosa-dosa manusia. Bukan berarti berarti Ustadz menuduh kami punya dosa besar bermaksiat, bukan maksudnya. Andaikan kita bermaksiat, pokoknya segera beristighfar, segera jangan lakukan. Kenapa? Contohnya kita punya pohon pohon yang biasanya ada semut-semut itu yang besar-besar, yang kalau di bau-bau itu kuning, warnanya kuning. Itu kalau kita pohon apa di sini biasanya? Pohon jambu kah? Pohon mangga biasa. Mangga juga kita naik nih. Andaikan kita naik pohon mangga, mau ngambil secara dipetik langsung tanpa pakai kayu. Ketika mau naik pohon mangga mau ngambil, digigit semut itu yang biasa ada di pohon-pohon yang besar itu, yang besar-besar, digigit satu, yang gigit satu. Ternyata kita turun ambil obor api. Ambil obor api, ternyata yang dibakar siapa? Semua semut ya. Padahal cuma satu. Seperti itulah ibaratnya maksiat, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau maksiat itu memang yang jinah saya kok, yang maksiat saya kok, yang mabuk saya kok, apa urusannya? Yang ini apa? Bukan masalah itunya. Karena kalau ada apa-apa, Allah SWT langsung turunkan ke semuanya. Jadi kalau kita yang sudah terlanjur bermaksiat, siapa yang nggak ada dosanya? Kalau kita terlanjur sudah dosa, kita segera kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita semuanya. Jangan sampai seperti itu. Insya Allah kita doa bersama Bu ya. Yang terkena musibah itu semuanya daripada Allah SWT. Kalau orang muslim itu tersandung kepleset saja diampuni dosa-dosanya, apalagi lebih daripada itu sakit dan sejenisnya, apalagi terkena musibah itu jadi ampunan dan dinaikkan derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Insyaallah kita akan berdoa bersama Bu ya. Umi, semua yang mendengarkan kita doa bersama untuk semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dunia dan akhiratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhir adadani amin wa dhalih. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wal jamil muslimina wal muslimat wal jamil musab. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghna fadlika min siwa. Allahumma arzuqna li ziyarati syarifain al haram la hajj wal umrah tikran wa mirana. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Ya Allah ya Rahman Rahim, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah selamatkan kami di dunia maupun di akhiratnya ya Allah. Ya Allah berkahkan hidup kami di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya selamatkan kami ya Allah di kubur, mahsyar, mizan, siratal mustaqim di akhirat ya Allah. Ya Allah semoga saudara kami yang terkena musibah Engkau sabarkan, Engkau ganti dengan yang lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah semoga Engkau gantikan yang lebih baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya.
Terima kasih Pak Ustaz atas kehadirannya. Terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan hari ini. Insya Allah kita bisa mengimplementasikan, kita bisa menerapkan di keseharian kita. Pak, terima kasih juga untuk semua pendengar Mesra, Insan Mesra yang mengikuti kami sampai tuntas acara ini. Dan berharap mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa bersua kembali di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa.